رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به وببركات عظم وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita membahas butiran hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits, lembaran kertas yang sudah dibagikan. Hadis ini terdapat di halaman 6. Rasul bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura." Kata Nabi, jadikanlah salatmu di rumahmu dan jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah, hadis ini pendek tapi mengandung makna yang luas. Apa di antaranya pada hadis ini? Yang pertama, faedah dari hadis ini adalah perintah melaksanakan sholat sunnah. Karena kata-kata ij'alu min sholatikum ay ij'alu sholatakum adalah sholatan nafilah. Jadikanlah sholatmu, kata perintah. Kata perintah di sini menunjukkan bahwa kita diharuskan untuk melakukan sholat sunnah. Kenapa? Karena dalam hadis, awalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khams. Yang pertama kali Allah Ta'ala wajibkan terhadap umatku adalah sholat 5 waktu. Dan yang pertama kali diangkat dari amal perbuatan kita adalah sholat 5 waktu. Wa awalu ma yus'alu min amalim as-salawatul khamsu. Dan yang pertama kali yang ditanyakan nanti di hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Anak-anak yang bisik yang itu, diam-diam. Ya. Jadi yang ditanya itu sholat 5 waktu. Nah, kata Nabi, "Faman kana dayya'a syai'an." Ya. Siapa yang kurang sempurna menyia-nyiakan hak-hak sholat wajib itu, disia-siain. Bisa jadi kita sholat kurang khusyuk, bisa jadi kita sholat ada yang tidak sempurna, yang kita tidak sadari. Kita nggak tahu tuh sholat yang kita kerjain ada yang nggak sempurna, kita nggak sadar. Kata Allah, "Unzur hal tajiduna li abdi nafilatan min salatin." Kata Allah, lihatlah apakah ada tambahan salat sunnah yang dikerjakan oleh umatku. Itu. Apakah ada yang ditanya nanti salat sunnah. Jadi kita memang disuruh untuk melakukan salat sunnah. Kenapa? Karena faedah dari salat sunnah itu, manakala sholat wajib kita nanti yang bakal ditanyakan adalah sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kita ada masalah, ada ketidaksempurnaan, ada kekurangan yang kita tidak sadari, maka nanti Allah tanya sholat sunnah kita, bagaimana sholat sunnahnya? Dia ngerjain sholat sunnah gak? Tuh ditanya. Oh ada yang sholat sunnahnya. Ambil sholat sunnahnya, tambal kekurangan pada sholat wajibnya. Itulah faedah sholat sunnah, dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah sebagai penambal dari sholat-sholat wajib yang tidak sempurna. Makanya sholat sunnah banyak dikerjain. Baik sholat yang rawatib, qobliyah, ba'diyah kita kerjain. Sholat malam tahajudnya, sholat duhanya, sholat awabinnya, ya, sholat witirnya, ya. Banyak sholat-sholat sunnah.
Salat istikharah, ya. Salat sunnah jangan kita remehkan. Kita kerjain tuh salat sunnah. Maka justru itu akan membantu kita. Bahkan salat sunnah ibaratnya burung punya sayap. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, salat sunnah itu ibarat burung yang mempunyai sayap. Kalau burung punya sayap, dia bisa terbang. Tapi kalau orang hanya melakukan salat wajib, ibaratnya kayak ayam, nggak bisa terbang kemana-mana. Cuma segitu-gitu aja. Artinya dengan salat sunnah bisa mengangkat derajat seseorang di dalam surga nanti. Tuh, ya. Jadi lakukan salat sunnah, jangan malas-malas, jangan tibang salat wajib doang dikerjain. Kerjakan salat sunnahnya. Tuh yang pertama. Ya. Faedah yang kedua dari hadis ini, amrun, ya, li fi'li salati al-masnuna fi baiti. Faedah hadis ini yang kedua, perintah untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah. Kita dianjurin kalau ngerjain sholat sunnah lebih sering, lebih banyak dikerjain di rumah. Makanya Nabi katakan, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah sholat sunnahmu itu berada di rumah-rumahmu. Jadi kalau kita ngerjain sholat sunnah, lebih banyakin kerjainnya di rumah. Bukan berarti ngerjain sholat sunnahnya itu ya, harus di masjid. Lebih banyakin, itu lebih afdal. Bab kata Nabi bahwa sallu ayuhan nas, kata Nabi, sholatlah wahai manusia, fi buyutikum, di rumahmu. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena salat yang paling utama dari seseorang yaitu di rumahnya. Jadi salat sunnah yang paling utama adalah dikerjakan di rumah. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Kalau salat wajib kerjanya di masjid, salat sunnah kerjanya di rumah. Tapi bukan berarti ya, bahwa itu semuanya harus di rumah. Lihat kondisi. Kalau kita memungkinkan untuk sholatnya di masjid. Kalau tidak memungkinkan, ya, kalau sholat sunnah yang lainnya di rumah. Ya, jadi artinya jangan sampai kita kosongin rumah kita dari sholat sunnah. Nah, sholat tahajudnya di rumah diisi. Tuh, ya. Jadi isi itu rumah. Itu namanya perintah untuk melakukan sholat sunnah di dalam rumah. Kecuali sholat wajib. Jangan dibalik. Sholat wajibnya di rumah terus. Giliran sholat sunnah ya, di masjid. Nah, dibalik. Jangan dibalik. Ya, sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Begitu. Ya. Justru kalau dilakukan sholat sunnah di rumah memiliki nilai yang besar faedahnya. Faedah yang berikutnya adalah perintah menjadikan rumah untuk tempat ibadah. Ya, menjadikan rumah tempat ibadah. Kalimat ini diambil dari kata-kata ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah, kalimat ja'ala adalah ikhbarun an mulabasatin maf'ula bi syai'in akhar. Kalimat ja'ala ini adalah satu kalimat yang mengkabarkan keterkaitan sesuatu yang dilakukan dengan perkara yang lain. Artinya, ya, perkara yang lain itu jadikanlah sholatmu di rumahmu. Ini maf'ulanya adalah bisyai'in akharanya. Maf'ulanya yang dikerjakan sholatnya harus memiliki keterkaitan rumah. Artinya
rumah tersebut jangan sampai tidak dijadikan sebagai sarana tempat ibadah. Rumah benar-benar kita harus isi dengan ibadah. Kenapa? Sebab rumah adalah tempat di mana kita tinggal. Rumah adalah tempat di mana kita beristirahat. Harapannya adalah kalau kita berada di dalam rumah kita itu benar-benar membawa keberkahan, ya, kebaikan, turun rahmat itu. Makanya kalau bisa, kalau mau ada acara-acara zikir, tahlil, itu lebih bagus di rumah. Kenapa? Turun malaikat rahmat di situ. Rumah jadi berkah, rumah jadi adem. Kenapa? Karena dibacain bacaan-bacaan yang bermanfaat. Makanya Nabi katakan, ya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasul, apa sih yang disebut najah? Nabi katakan salah satunya adalah wal yasa'ka baituk, perluaslah rumahmu. Dalam Tuhfatul Ahwazi dikatakan maksudnya apa? Perbanyaklah rumahmu itu dengan memperbanyak ibadah. Banyakin ibadah di rumah kita. Ya, zikir di rumah, ya, baca Quran di rumah, isi di rumah. Tuh. Makanya Nabi katakan nawiru buyutakum bizikrillah wa katsiru fiha bitilawatil Quran, kata Nabi. Sinarilah rumahmu dengan berzikir kepada Allah dan perbanyaklah membaca Quran di dalam rumahmu itu. Tuh, banyakin tuh. Jadi rumah jangan kita isi dengan hal-hal yang tidak baik. Zikir, baca zikir di rumah. Quran dibaca di situ. Ya, itu rumah kita benar-benar membawa keberkahan. Pengaruh. Kalau rumah baik, rumahnya baik, itu otomatis isinya pun akan jadi baik. Ya. Aura dari rumah itu pengaruh dengan orang yang menempatinya. Ya. Jadi mempunyai ikatan. Ketika aura rumah itu adalah rumah yang memang diisi dengan ibadah, otomatis orang yang di dalamnya akan terkena. Getaran hatinya akan terkena. Anak kita akan terbawa. Itu ya. Tapi kalau rumah itu jarang dilakukan bacaan-bacaan yang baik, zikir enggak di situ, enggak ada zikir, enggak ada Quran. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita yang lain? Itu sangat pengaruh. Jadi rumah benar-benar itu punya pengaruh dengan penghuninya di situ. Ya. Nah, di situ. Ya, jadi mempunyai keterkaitan antara sholat dengan rumah diisi. Ya. Yang berikutnya faedahnya adalah larangan menjadikan rumah sepi dari kuburan. Jangan kita jadikan rumah itu seperti kuburan. Ya. Apa maksudnya? Kuburan adalah tempat orang mati yang sudah putus taklif. Berbeda dengan rumah. Kuburan tempat orang mati. Kalau orang mati udah nggak ada lagi diperintah. Itu ya. Nah kalau rumah beda. Oleh karena itu jangan dijadikan rumah kayak kuburan. Apa? Kuburan udah nggak ada aktivitas ibadah. Udah nggak ada. Rumah lah tempatnya. Tuh, ya. Kemudian kuburan bukan tempat untuk melaksanakan sholat. Jadi kita kalau sholat kemana perginya? Ke kuburan, ke masjid. Kan ke masjid. Nah, artinya kalau begitu jangan kau jadikan rumahmu itu sepi kayak kuburan, nggak ada sholat sama sekali, sholat sunnah nggak dikerjain, jangan. Kuburan untuk tempat istirahat selama-lamanya. Orang kalau di kuburan tidur udah terus-terusan, ya. Lihatin orang di kuburan tidur udah nggak baik lagi. Tapi kalau di rumah dia beristirahat sejenak, dia isi dengan ibadah-ibadah. Nah, inilah faedah dari beberapa hadis yang bisa kita ambil di situ, bahwa itulah faedah-faedahnya hadis yang singkat, yang sedikit tapi memiliki faedah. Ada tambahan lagi dalam hadis ini sesuai dengan kaidah usul fikih.
Al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Perintah sesuatu menunjukkan larangan mengerjakan lawanannya. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk sholat sunnah di rumah, sholat wajib di masjid. Maka nahyun 'an diddihi, larangan melakukan kebalikannya. Dilarang. Larangan ini bukan berarti bahwa itu menjadi haram, bukan. Karena kan larangan itu ada yang sifatnya makruh, gitu ya. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, gitu ya. Nah, maka oleh karena itu larangan. Sebaliknya, kalau perintahnya sholat sunnah banyakin di rumah, maka jangan sampai dibalik. Sholat sunnah lebih banyak dikerjakan di masjid. Jangan. Kalau perintahnya sholat wajib dikerjakan di masjid, di musola, maka kebalikannya, jangan sampai melakukan sholat wajib di rumah. La sholata li jaril masjid, tidaklah sempurna orang yang melakukan sholat yang di dekat masjid tapi kerjanya di rumah. Itulah salah satu faedah dari hadis yang kita bahas pada kesempatan ini, ya. Atau mengenai kitab Mukhtarul Hadis. Paham tuh ya? Jadi pada kesempatan ini yang kita pelajari adalah, ingat, jangan malas-malas melakukan sholat sunnah, terutama sholat malam, tahajudnya bangun, gitu, ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, kerjain. Yang kedua, utamakan rumah, sholat di rumah-rumah, bagusnya. Ya, jadikan rumah sebagai tempat ibadah dan jangan kita samakan rumah seperti kuburan, sepi, nggak ada tempat ibadah. Gitu ya. Oke, baik. Ada jamaah, kita lanjut untuk amalan berikutnya adalah amalan untuk segala hajat agar terkabul. Ini diambil dari kitab, ya, Syarah Ratibul Atas Al-Qirtas, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qadimu ya Qaim ya Fardu ya Witr ya Ahad ya Samad, 100 kali. Dikatakan faedahnya adalah dibaca setelah sholat subuh. Habis sholat subuh kita zikir, ya. Jangan ngomong sama sekali dah. Habis sholat subuh salam, jangan ngomong sama orang. Kalau zikir nggak apa-apa, zikir subuh. Selesai itu baca wiridnya 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Qadim, ya Qaim, ya Fardu, ya Witir, ya Ahad, ya Somad, 100 kali. Sudah kita baca 100 kali, lalu kita sujud. Ketika sujud minta apa yang diinginkan. Kata pengarang kitab Al-Qirtas, hadza sahihun mujarrab. Ini amalan benar dan mujarrab, benar-benar sudah dipraktekkan, gitu ya, terijabah. Jadi kalau kita punya hajat nih, kita kan punya hajat kita bingung, kadang gimana nih, udah lakukan, kita sudah berdoa. Tapi alangkah baiknya doa kita itu diisi dengan amalan-amalan. Di antara apa? Ada Asmaul Husna. Ada bacaan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ada bismillah, itu 3 rangkai. Bismillah, la haula sama Asmaul Husna adalah penguat untuk terijabahnya doa. Jadi kalau kita rutin baca itu, hajat kita ketika itu kita sujud, Allah kabulin hajat kita. Saya juga udah ngamalin ini. Tuh, ya. Jadi bingung nih, saya punya hajat nih. Mau bisnis apa nih? Ini coba jalanin. Mau hajat apa aja dah. Pengen pergi, pengen punya hajat, pengen punya ini, minta sama Allah. Dengan wajah seperti ini, Allah bakal kabulkan segala hajat-hajat kita. Bukan hanya itu, dalam hadis lagi Nabi katakan, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka dia akan terhindar dari wartah. Apa wartah? Kebinasaan.
siapa yang membacanya, ya, dia di pagi hari dibaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka kata Nabi dia akan terhindar dari warqah. Apa warqah? Al-halak, kebinasaan. Itu dalam hadis, dalam Azkar Nawawi disebutkan begitu. Jadi ini amalan wiridan yang bisa diamalkan dan dipakai untuk segala hajat kita. Insyaallah Allah akan menerima dan mengabulkan hajat-hajat kita. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qaim ya fardu ya witru ya ahadu ya samadu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qaim ya fardu ya witru ya ahadu ya samadu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qaim ya fardu ya witru ya ahadu ya samad. Hadirin silakan amalkan ya, untuk dipakai dalam segala hajat dan kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabiyyikal karim. فأفت علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار نعيم ونعمنا في الجنة بالنعم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله. واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار. وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار. وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار يا غفار. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بغينا. أذقنا برد عفوك والعوافي وحول كل مطلوب وعلينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب الكرام ومن والهم والتابعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah, ada maklumat undangan. Malam minggu ada undangan acara 40 hari menantunya Bapak Haji Raud. Itu khusus untuk warga RW 5 atau jamaah Masjid Aliyah. Undangan 40 hari di rumah Bapak Haji Raud di RT 3. Waktunya malam minggu ba'da Isya. Kita jawab insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.